semua ya, nggak ada yang nggak sayang sama orang tua. Ada yang tahu nggak kalau dalam bahasa Arab bakti kepada orang tua itu disebut apa? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Belum? Coba. Biru walidain, benar sekali. Biru walidain. Jadi biru walidain itu adalah tindakan bakti kepada orang tua, dan ini hukumnya fardu ain untuk semua muslim dan muslimah. Coba Mbak Sepi, fardu ain itu apa? Wajib. Wajib itu apa Nilam? Harus. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau enggak mendapatkan dosa. Jadi kita harus menghormati orang tua, menyayangi orang tua, taat kepada orang tua, semuanya harus dilakukan. Apalagi kita yang hidupnya di asrama ya, yang rantau, itu kan jarang banget ketemu sama orang tua. Nah padahal sebenarnya tahu nggak sih, orang tua itu menanti-nanti kapan sih anaknya mau nelpon gitu. Nah mungkin ibunya Mbak Kia hari ini bertanya-tanya, Mbak Kia gimana ya kabarnya ya, sehat atau enggak ya gitu, udah makan apa, enak nggak ya makannya gitu. Atau yang sering ditanyain itu biasanya, masih ada nggak ya dek duitnya gitu. Sering nggak ditanyain gitu? Sering ya, ditanyain pasti uang itu masih ada nggak untuk bulan ini gitu. Itu pertanyaan orang tua banget. Tapi sering nggak sih kita sadar kalau kita itu sering lupa bahwasanya kita tidak ada waktu untuk menghubungi orang tua. Padahal untuk sekedar bertukar kabar ataupun bertegur sapa dengan orang tua itu tuh nggak butuh waktu yang banyak. Orang tua tidak pernah menuntut kita untuk memberikan waktu yang banyak, tapi kita suka acuh dengan itu semua gitu ya. Jadi nanti kalau pulang ke rumah waktu liburan, jadi direncanakan dengan baik-baik ya. Jadi mau ngapain liburannya gitu. Kalau di rumah apa coba yang bisa dibantu untuk orang tuanya? Coba yang pertama apa nih? Bantu masak, terus apa lagi? Nyapu, terus apa lagi? Nyuci. Kalau punya adiknya diapain? Diasuh, bener ya. Itu semua salah satu bentuk kita taat kepada orang tua gitu. Nah, nanti kalau pulang misalnya Mbak Kia nih lagi belajar di rumah, terus dipanggil ibunya, Mbak Kia yuk turun dulu bantuin ibu masak. Gimana nanti Mbak Kia sikapnya? Baik Bu. Baik Bu, langsung menghampiri ya, langsung bantu ibunya ya. Jadi gitu, itu salah satu kita taat kepada orang tua. Nah sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih landasan kenapa sih harus taat kepada orang tua? Ada yang tahu? Biar masuk surga, benar. Jadi orang tua, ridhonya orang tua, ridhonya Allah, benar. Nah sebenarnya ada hadis yang melandasi kenapa harus taat kepada orang tua. Nah hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ada yang tahu nggak Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Nah benar, sahabat Nabi ya. Jadi itu suatu hari Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Yang pertama itu salah satunya. Yang pertama itu sholat tepat waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu bertanya lagi, terus apa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab nih, biru walidain. Kemudian yang ketiga Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nah Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Nah dari hadis ini kita tahu bahwasanya biru walidain itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah, dan itu menjadi kewajiban kita gitu. Nah kemudian ada juga kisah seseorang yang beliau itu dikenal oleh penduduk langit. Siapa di sini yang mau dikenal namanya oleh penduduk langit? Nah benar ya, Uwais Al-Qarni. Nah padahal kan Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal banget di zamannya gitu. Tapi kok bisa Rasulullah menyebutkan nama Uwais Al-Qarni dan namanya itu dikenal oleh penduduk langit. Jadi Uwais Al-Qarni itu dia seorang yang kekurangan atau miskin ya. Terus juga dia ada penyakit kulit dan memang nggak terkenal gitu. Nah kenapa sih dia bisa dikenal oleh penduduk langit? Ini semua karena keikhlasan dan ketulusannya menjaga ibunya. Benar banget ya. Jadi itu kisahnya gini. Suatu hari Uwais Al-Qarni itu sangat rindu dengan Rasulullah. Nah kemudian dia minta izin tuh kepada ibunya. Ibu, Uwais Al-Qarni mau minta izin untuk ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Udah berjalan ke Madinah. Ternyata ketika sampai ke Madinah, Rasulullahnya nggak ada. Rasulullah sedang memimpin peperangan. Jadinya Uwais Al-Qarni hanya bisa berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang tahu siapa beliau? Istri Rasulullah ya, salah satunya ya. Nah setelah kisah itu Uwais Al-Qarni ini ingat nih pada pesan ibunya,
kalau udah ke sana, sampai di sana segera pulang karena ibunya sedang sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni tidak menunggu lama, langsung pulang ke rumahnya. Tapi walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah, ini tidak membuat Uwais Al-Qarni berkecil hati gitu ya. Masya Allah ya Uwais Al-Qarni ya. Kemudian ada lagi kisah ibunya yang lumpuh ini meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk memberangkatkan haji. Nah gitu. Sedangkan kita tahu ya kondisi Uwais Al-Qarni itu dia serba kekurangan. Tapi Uwais Al-Qarni tidak menolak sama sekali yang kayak, ih ibu kita kan kekurangan, nggak mungkin nggak seperti itu. Masya Allahnya beliau menggendong ibunya sampai ke Baitullah. Masya Allah ya, ketulusan Uwais Al-Qarni ini dikenal oleh penduduk langit. Sampai Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni di jalan, maka mintalah doanya dan mintalah istighfarnya, karena dia adalah penduduk langit bukan penduduk bumi. Masya Allah ya, itu cita-cita kita semua ya, bagaimana nama kita itu tidak hanya dikenal di bumi saja tapi di langit gitu. Masya Allah. Terus ada yang tahu nggak apa saja bentuk-bentuk birrul walidain? Ada yang tahu? Belum ya? Ustazah jelasin ya. Yang pertama itu menghormati orang tua. Dengan cara gimana? Jadi kita melakukan apa yang diinginkan orang tua. Tadi seperti yang sudah disebutkan Mbak Peta ya, ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua. Nah jadi Ustazah itu pernah mengalami dulu, Ustazah pengen banget melanjutkan pendidikan di Bandung, pengen banget. Tapi sebelum pengumuman, ibunya Ustazah nelpon, "Tak, kalau bisa nanti lanjut pendidikannya di Jogja saja," gitu. Terus Ustazah langsung ingat, oh iya ya, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Dan beneran memang qadarullah belum mendapatkan rezekinya di sana. Tetapi ketika mengikuti keinginan orang tua, semuanya itu sangat mudah. Jadi dari proses, dari pengumumannya itu sangat mudah. Jadi ini membuktikan ya kalau ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Yang kedua, kita bisa membantu dalam bentuk fisik ataupun material. Kalau fisik itu misalnya kalau lagi di rumah bantu jaga adik, bantu memasak. Kalau material nanti kalau udah kerja bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian juga ada mendoakan orang tua. Nah ini berkaitan dengan hadis, pernah dengar ada amalan yang tidak pernah terputus, pahala yang tidak pernah terputus. Ada 3. Yang pertama apa? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Terus yang kedua apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga amal jariah. Kan tadi ada salah satunya doa anak yang soleh. Jadi dengan kita sadarkan banyak sekali jasa-jasa orang tua yang tidak akan pernah dapat kita kembalikan, tidak pernah dapat kita balas. Pernah sadar nggak sih bahwasanya orang tua itu adalah wasilah ataupun orang-orang pilihan Allah untuk menyampaikan kebaikannya kepada kita. Jadi kita nggak pernah akan bisa membalas itu. Makanya udah sepatutnya kita sebagai anak itu mendoakan kedua orang tua kita. Lantas gimana kalau orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah? Ada yang tahu gimana cara taat kepada orang tua? Mendoakannya. Terus bisa juga dengan melaksanakan wasiatnya atau juga membayar hutang-hutangnya, karena hutang-hutang itu harus dilunasi, dibayar ya gitu. Masya Allah. Mungkin itu dari Ustazah, tapi sebelum ditutup, udah hafal doa kedua orang tua? Sudah. Baik, kita coba baca bareng-bareng ya. Kita mulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Masya Allah. Semoga doa ini tidak hanya dihafal tapi diamalkan setiap saat ya. Itu dari Ustazah, materi singkatnya, semoga bisa diambil manfaatnya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.